Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya pemirsa Senovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Khusus untuk kesempatan kali ini bersama dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon ya. Kita akan mengenal lebih dekat dengan Komisi 1, ada siapa saja yang sudah hadir, langsung saja kita menyapa ya. Sudah hadir di sini ada Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Ibu Rohayati AMD. Assalamualaikum Ibu. Oke, sehat ya Bu? Sehat. Terima kasih sudah hadir ya di studio RCTV. Pasti akan memberikan informasi kepada pemirsa terkait dengan apa yang sudah dilakukan dari Komisi 1 ya. Selain ada Ibu Rohayati, hadir juga di sini ada Bapak Haji Yuki Eka Bastian selaku anggota Komisi 1. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih ya Pak sudah hadir Siap. Pak. Di tengah kesibukannya ya sebagai wakil rakyat yang punya jadwal padat. Oke, seperti Jadwalnya kunjungan Mbak. kunjungan. Oke, hari ini pun banyak agenda yang sudah dilakukan ya Bu. Oke, gimana ya Bu Ketua? Agenda hari ini? Ada rapat kerja dengan dinas BKPSDM, Oke. lanjut kunjungan kerja ke Kecamatan Depok. Oke, ini setiap harinya selalu keliling nih wakil rakyat nih ya? Keliling terus. Oke, ini demi untuk memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Betul. Cirebon. Oke, ngomong-ngomong kita ingin lebih jelas juga nih ya terkait dengan Komisi 1. Ini membidangi apa saja sih di Komisi 1 ini? Banyak hal pastinya ya. Mau nggak Ibu dijelaskan? Ya, bidangnya ada 11 nih Mbak. Dengan bidang pemerintahan, terutama Komisi 1 dengan Sekda Sekretariat Daerah, ada Disduk Capil, Iya. Kesbangpol, Inspektorat, terus kearsipan, lanjut Diskominfo. Satpol PP, Diskominfo, terus Sekretariat Dewan, Kecamatan, apalagi ya? Tadi Masih banyak ya Bu ya, inspektorat. Oke. Ya, terakhir inspektorat. Jadi ini banyak juga mitra ya yang bekerja sama dengan Komisi 1 ya, Betul. Pak. Oke, ini khusus untuk kesempatan kali ini apa yang sedang difokuskan dari Komisi 1 nih, Pak Yuki? Ya tadi kita hadir ke Kecamatan Depok itu yang dibahas adalah masalah Dukcapil Adpinduk tentang kepengurusan pembuatan KTP Mbak. Jadi kita ingin itu KTP hanya cukup tidak perlu ke dinas, tapi cukup di kecamatan. Bahkan nanti sampai ke desa. Jadi cukup sampai di desa saja sudah bisa dilayani gitu. Jadi lebih efisien waktu, Lebih ya, efisien menghemat waktu, anggaran juga ya menghemat Pak? anggaran juga. Oke, dari kunjungan di Kecamatan Depok. Kecamatan Depok. Oke, apa yang diamati dari Komisi 1? Menemukan hal-hal yang ini harus segera diperbaiki atau catatan-catatan khusus? Ya tadi Bu Ketua Sudah diobrolkan dengan Pak Sekmat. Kebetulan tadi yang menerima Pak Sekmatnya di Kecamatan Depok itu keterkaitan dengan pelayanan kependudukan. Di antaranya pembuatan KTP nih Mbak. Ternyata alhamdulillah pemerintah daerah itu sudah menyiapkan untuk pembuatan KTP tidak harus ke dinas lagi. Tapi di kecamatan sudah bisa. Dan tentunya harus ada fasilitas yang sudah disediakan di kecamatan. Di antaranya mesin cetak KTP sudah Alat ada, perekam juga sudah alat perekamnya disediakan. juga sudah ada disediakan. Jadi nanti orang yang membuat KTP tidak harus ke dinas lagi. langsung. Jadi Cukup dengan sampai di kecamatan. Bayangkan dari timur ya Pak ya, Iya, ini yang betul. jauh-jauh harus Jauh-jauh. di dinas yang di Sumber itu Pak. Iya. Jauh ya, itu makan waktu juga Pak. Iya. Oke, ini termasuknya juga mempermudah semua pelayanan ya Pak ya, Betul. yang dibutuhkan oleh warga Kabupaten Cirebon Iya. karena pengurusan adminduk ini kan sangat penting sekali. Penting sekali. Iya, 40 kecamatan loh Mbak. 40 kecamatan. Iya. Jadi, Kemarin kita ke Kecamatan Asjab juga ya Bun. Oke. ya Asjab. Jadi Astana Japura. keterkaitan dengan adminduk itu sudah 3 berarti. Talun, Kedaung, dan Depok. Oke. Sama Asjab juga 4 Dari Komisi 1 Empat. langsung Iya. melihat. Iya. Bisa. Kita baru dilantik, jadi langsung terjun kerja. Langsung kerja buat Keterkaitan. masyarakat. Gercep nih, Pak. Iya, jadi langsung wis gerak cepat. Pelayanan ke masyarakat, turun ke bawah, gimana caranya supaya KTP itu tidak susah. Iya. Karena mungkin disampaikan langsung kepada wakil rakyat kita ini soal keluhan kepengurusan pelayanan adminduk ini yang masih makan waktu lama gitu Pak. Gimana Pak Yuki Pak?
Ada yang langsung disampaikan ke Bapak sebagai wakil rakyat nih Pak? Iya. Didapil ya Bapak? Memang untuk pembuatan KTP itu ternyata ada yang bisa langsung ke sana. Oke. Ketika sudah dibuatkan malah tidak cepat langsung diambil permasalahannya. Banyak KTP yang sudah jadi yang masih tertunda, Ditahan. Oke. tertunda Itu kendala apa tuh? informasi yang diberikan ke masyarakatnya gitu. Jadi kadang Mbak yang membuat itu kan mereka perlu bensin, ongkos. Iya. Kalau warga apa ya masyarakat biasa mungkin tentunya ada yang tidak langsung ke desanya tapi langsung ke sana. Itu yang kendalanya di situ. Jadi apa ya untuk yang sudah jadi belum diambil seperti itu. Bahkan nanti ke depannya itu Dinas Capil ini sudah harus menyediakan seperti online Gojek Online. gitu. jadi ya, Iya, jadi begitu, jadi langsung diantar. Jadi tidak tertumpuk di kantor. Oke. Permasalahan lain yang terkait pelayanan Adminduk yang ditemui dari Komisi 1 apa Bu? Terkait dengan ini kan sudah ada dari Disuk Capil nih ya, kita tahu juga program Kelingan Adminduk ya, pelayanan jemput bola nih. Oke, bagaimana Bu catatan dari Komisi 1? Ya, kemarin kita rapat kerja dengan Dinas Capil bahwa sudah ada 220 desa yang bekerja sama dengan Capil atau yang PKS disebut dengan PKS. 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 Oke. Perjanjian atau kerjasama atau MOU antara desa dengan dinas, di mana kalau pembuatan KK, akte kelahiran sudah bisa di desa, tidak harus ke kecamatan atau ke dinas, seperti itu. Jadi sekarang dimudahkan lah, gitu. Perlu ada terobosan-terobosan inovasi ya Pak? Ya, Iya. jadi apa ya? Wis kita genjot terus. Genjot terus. Oke, ini komitmen ya dari Komisi 1 ya, Iya, demi kita dorong untuk terus, meningkatkan iya. juga pelayanan ya. Karena memang di masyarakat saya lihat juga KTP ini masih itu jadi bahan gitu tuh. Keluhan yang Iya, disampaikan langsung keluhan. ya ke Dewan nih. Iya. Bahkan kita kemarin rapat dengan Dukcapil tuh masalah ini Mbak, masalah tenaga apa Bu? Iya, untuk tenaga operasional, honor untuk SDM-nya nih Pak. SDM. Oke, keterbatasan itu. Keterbatasan. Gitu untuk masalah Jadi, verifikasi. Jadi iya. sering lambat verifikasinya. Sering lambat. Kendala karena Kendala orangnya sedikit. Orangnya sedikit. iya. Jadi apa? Kita satu kabupaten itu hanya ada 3 operator di dinas. Iya, yang Ini dibutuhkan kecamatan 150. kita kan ada banyak nih Bu. Iya, Betul. 40 Dengan kecamatan 400-an harus- lebih desa iya. ini ya. Iya. Coba kalau sebulan udah 100 per kecamatan dibikin itu berapa? 40 udah 4.000. Cuma ada 3. Cuma ada 3. Jadi Makanya keterbatasan. kita Makanya minta nanti kita untuk sodorkan ke kecamatan. ke kecamatan. Ya, Makanya alhamdulillah supaya alat-alat lebih tersebut dipermudah lah. sudah masuk semua ke kecamatan, sudah pendistribusian. Hanya ada beberapa kecamatan yang belum bisa mengoperasikan. Oke, idealnya berapa nih? Untuk bisa mengcover semua agar tenaga operator tersebut ini bisa membantu mempercepat. Berapa nih Ya, kira-kira? Perhitungan kemarin berbincang bersama 150-an dengan lah. Iya, 150. 150. Iya. Jauh sekali Kurang Pak. lebih. Jauh, makanya dari 150 hanya ada 3 sekarang. Iya, Makanya suka nanti lambat. ya kita minta dianggarkan lah itu untuk Ya, honor nanti itu, karena yang Bu tambahan Ketua itu. juga masuknya di Banggar, jadi Iya. mudah-mudahan bisa sambil dianggarkan juga nanti untuk anggarannya. Begitu. Ini yang harus segera diselesaikan juga ya. Iya. Ibu Bapak ya di Komisi 1 juga tadi sudah berbincang bersama di Subcapilnya juga ya dia. Betul. Ini harus ada penambahan ya untuk tenaga operator. Tapi Iya. ini benar-benar dari 3 idealnya 150. Bisa Iya, nih iya. Ibu, Aduh, bisa nih Pak. Insya Allah. Ya insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Jadi apa namanya maksimal lah kita bekerja tuh. Oke, ini dari setelah dilantik langsung gercep Jos. nih ya. Jos ya. Iya juga sih. Karena masyarakat juga menunggu ya, Bu. Iya, ya tentunya. Oke. Kemarin kita di Komisi 4, sekarang ke Komisi 1. Ya berhubungan dengan BPJS tetap ke Komisi 1 dengan data. Nah ini juga nih terkait dengan pelayanan ya, ini juga kan di Dukcapil juga pastinya juga nanti terkait data ya, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Sosial, Nah, ini betul. kan Itu erat sekali, Mbak. bagaimana nih Bu ini Bu untuk bisa menertibkannya? Ya nih? memang Dinas Sosial kemarin kita rapat sudah memberitahukan bahwa tiap
bulan itu ada verifikasi data. Ya. Mereka melaporkan dari dinas sosial maupun dinas kesehatan berapa bulan ini yang masuk, yang meninggal, seperti itu. Dengan untuk pembuatan akte meninggal itu memang sangat rendah, Mbak. Itu di masyarakat itu, karena ketika mereka membuat akte kematian akan khawatir hilang gitu bantuannya. Hilang apa nih Pak? Bantuannya. Hilang bantuan. Eman gitu ya Pak ya? Khawatir bantuannya hilang. Harusnya yang kita tekankan itu ketika kepala keluarganya meninggal, harusnya dia mungkin tambah miskin. Justru malah dia tambah miskin. Harusnya bantuan tidak hilang. Gitu. Makanya kita akan coba rundingkan nih gitu. Jadi perlu ada kesadaran juga dari warganya untuk melaporkan. Untuk melaporkan. Dengan untuk ini ya, angka Kematian. data kematian Betul. itu ya. Oh, oke. Karena berkaitan dengan pembayaran itu ya, Bun. Iya. Jadi nanti kita berusaha begitu meninggal ada surat kematian dan akte kematian sudah harus dikasihkan. Oke, ini juga kejadian saat Ibu kemarin sidak hari ini tadi Bu. Di kecamatan-kecamatan sudah ada 3 kecamatan tersebut yang tidak melaporkan. Iya. Hampir rata-rata. Jadi kita genjot juga untuk dinas maupun kecamatan ataupun para kuwu. Kita belum kuwu kemarin baru 1 untuk sosialisasi keterkaitan dengan data. Ya paling tidak setiap bulan itu yang lahiran berapa, yang meninggal berapa, itu kan kita harus masuk. Tahu. Terus diupdate ya? Iya. Iya. Jadi data itu kan penting yang begitu. Data harus yang satu ini di mana nih Bu? Di Sukcapil? Ya muaranya ya di Capil. Di Sukcapil. Data semua kumpulnya adanya di Capil. Jadi maupun dinas kesehatan, dinas sosial, dinas kesehatan juga BPJS kalau datanya tidak aktif, tidak update, dia ke Capil. Iya. Seperti itu. Ini kisru soal data ini masih terus nih ya? Iya, by data, by address. Oke, ini perlu juga menyatukan dari 3 dinas tersebut Bu. Nanti kita coba berusaha turun bersama mengumpulkan lah. 3 mitra itulah. 4, paling tidak di 4 dinas. 4 mitra. Satunya apa nih Bu? Itu DPMD. DPMD. Desa. Oh iya. Yang berurusan dengan desa sih. Iya betul. Jadi dinas DPMD itu paling tidak sosialisasi ke para kuwu untuk bisa melaporkan datanya yang akurat per bulan. Iya. Oke, kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon ini terkait dengan tupoksi dari Komisi 1, kemudian juga permasalahan yang ditangani di wilayah Kabupaten Cirebon yang memang difokuskan ya untuk dibantu oleh Komisi 1 juga Bu ya. Kita akan kembali usai jeda pariwara berdekat ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dalam program Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Silakan untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung ya, memberikan komentarnya terkait dengan apa yang tadi kita bicarakan, ini pelayanan adminduk ya di wilayah Kabupaten Cirebon. Mungkin ada kendala di wilayah Anda, silakan bisa telepon langsung di 0231482138 ya. Dari sidak yang dilakukan Komisi 1 ini ya, Ibu masih ada beberapa catatan ya yang harus dibenahi oleh Disdukcapil Kabupaten Cirebon terkait dengan langsung ya. Oke, karena ini komitmen juga dari Komisi 1 ya, Pak. Dengan data yang akurat ya, ini juga berimbas ke yang lainnya. Oke, rencana tadi ingin mempertemukan ya 4 dinas. Ini dalam waktu dekat itu seperti apa nih agenda dari Komisi 1, Bu Ketua? Ya pelan-pelan. Karena data itu enggak semudah seperti itu. Tapi paling tidak kita harus ada perubahan. Ada progres lah, minimal ada progres ya. Ada perubahan sedikit demi sedikit ke depannya seperti apa. Kan kita mau dibawanya kemana nih? Nah, itu dia. Ini kan jadi keresahan juga ya Bu, warga nih ya terkait dengan data bantuan itu loh ya. Iya, yang sangat riskan itu bantuan. Memang bantuan kan by data. Ya. Terutama itu tuh. Dari yang diamati di Komisi 1 ini dinas kan ada dinas kesehatan, dinas sosial juga di Sukcapil ya Bu. Ini kalau untuk data mereka punya masing-masing atau bagaimana sih sebenarnya Bu? Punya masing-masing, mereka punya masing-masing. Berarti berbeda-beda dong data yang dimilikinya? Ya kemungkinan.
Oke, itu yang Tapi membuat muaranya sih tapi ada di di Dukcapil, Mbak. Dukcapil. Capil. Kemungkinan Muaranya. mereka punya data semua, punya data semua. Oke. Tapi nanti kalau yang ada masalah pasti akhir hasilnya ke Capil. Oh iya. Seperti apanya ke Capil larinya. Jadi yang utama ini harus dibenahi di data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Iya. gitu ya. Iya. Oke. Jadi apa ya, data itu rumit, banyak. Itu dia tadi Mbak disampaikan ya Pak Dewan ini ya, butuh proses Pak. Butuh proses. Iya. Kira-kira targetnya berapa lama nih Pak untuk membereskan terkait dengan keseluruhan data ini Pak Yaki? Ya kita sih minimal ambil 1 tahun lah, Mbak. 1 tahun. Ya 1 tahun karena memang tidak Tidak mudah mudah, juga ya. membalikan telapak tangan, Mbak. Jadi memang harus dicari dulu benang kusutnya di mana gitu. Harus diurai dulu permasalahannya di mana sampai betul-betul ya 1 tahun lah waktunya. Iya. Ya nanti sih teknisnya seperti apa-apanya ya kita bahas di rapat kerja. Di rapat Iya, kerja. rapat kerja. Ini sudah diagendakan nih, jadi list ya Bu ya. Sudah. Prioritas nih ya. Minimal awal tahun depan lah. Tahun depan. Baik. Sebenarnya apa dulu nih yang harus dibenahin terkait dengan data ini kan ujungnya kan di bawah itu kan di desa ya Bu ya, dari petugas yang Puskesos ya. Puskesos. Itu kan berarti kan harus terus diupdate ya. Iya. Ya memang kemarin kita di Komisi 4 itu Puskesos itu Dinas Sosial kalau tidak salah per 3 bulan itu ada verifikasi data per 3 bulan. Per 3 bulan. Iya. Yang jadi masalah ini itu Mbak, dapat bantuan orang meninggal itu masih dapat. Oke, orangnya Orangnya sudah Orangnya meninggal. sudah nggak Meninggal. ada, tapi masih dapat seperti itu. Kan itu kan masalah, dan nanti satu kepala keluarga dicoret ataupun dihapus, yang lainnya kan nggak dapat. Seperti itu. Nanti kita bedah di situ. Ini gimana ke Oke. depannya? Masih banyak tuh yang begitu tuh Pak kejadian di wilayah Kabupaten Cirebon kita Pak. Masih banyak, Mbak. Di antaranya selain yang kita kerepotan masalah bantuan juga untuk pembayaran itu ya Bu, BPJS itu. BPJS. Kita itu hampir 1 tahun itu 25 miliar. 25 miliar. Tapi datanya mungkin ada yang sudah meninggal juga gitu. Makanya kita akan rapikan juga di situ. Sangat disayangkan ya, ini kan bisa dialihkan untuk yang Bisa benar-benar dialihkan untuk yang membutuhkan masih ya, membutuhkan. membutuhkannya itu. Karena memang itu kita bayar BPJS Iya, itu iya. tuh nggak gratis. Kita ditanggung pemerintah Iya, BPJS iya. itu. Nah pemerintah kan harus membayar ke pihak BPJS-nya. Seperti itu. Pagi Kan kemarin ada kisruh yang kuota BPJS PBI sudah habis. PBI juga betul. Itu ya habis ya sekarang sih untuk UHC bisa. bisa. Bisa alhamdulillah bisa dengan kemarin anggaran tambahan di perubahan. Jadi warga juga harus ada kesadaran ya Bu Ketua dan Pak Iya, Yuki ya Pak. betul. Ini untuk melaporkan. Melaporkan. Gitu. Jadi kita juga lagi menggodok kira-kira yang kalau misalnya yang meninggal itu bukan malah hilang malah bantuannya. Tetap karena kalau kepala keluarganya dia meninggal, bantuan itu tetap harus masih ada gitu. Seharusnya kan perhitungannya kan kalau kepala keluarganya yang meninggal itu mungkin tambah susah kan masyarakat Iya. itu. Ya bantuannya harusnya jangan hilang gitu. Bagaimana caranya nanti kita akan godok juga. Oke, ini jadi PR ya Pak Jadi untuk kedepannya PR nih ya. kita juga. Berarti tadi kendala yang kurangnya tenaga operator ya di Operator, Distrik Capil ini untuk menertibkan data ini harus ada yang tertib melaporkan Iya, terkait dengan kematian gitu ya. Kelahirannya dilaporkan, kematiannya tidak ya. Pasti kan Iya. setiap harinya kan ada aja tuh ya Pak Iya. update yang Ada. berubah-berubah tuh ya. Iya. Oke. Kalau Dinas Capil sih sudah berupaya maksimal ya Mbak untuk membantu meringankan kerja dinas sendiri. Dengan adanya fasilitas di desa sudah bisa operasi dengan membuat KK seperti itu. Itu tuh akte bisa kelahiran. langsung perekaman, pencetakan tuh Bu. Perekaman Iya. pencetakan bisa. Kalau itu di kecamatan. Iya. Kalau pembuatan KK kan dulu kita harus lama ke dinas. Tapi sekarang dari desa juga sudah bisa. Sudah bisa. Kan deket juga tuh ya, enak Betul. ya. Bahkan ada satu rumah sakit swasta, rumah sakit saya sebut rumah sakit Plumbon, sudah bekerja sama lah. Bekerja sama. Begitu kelahiran sudah dibuatkan Akte lahir. Jadi sudah bisa dibuatkan akte lahir. Tapi baru di satu Jadi rumah sakit itu di Mitra Plumbon ya. Jadi membantu lah. Sangat membantu sekali. Ini apakah bisa diterapkan di semua rumah sakit yang ada di
Kabupaten Cirebon Ibu? Harusnya. Kita akan berupaya Kita ini supaya rumah sakit bisa baru seperti satu. itu. Kita baru satu. Baru satu. Iya. Berarti ada kerjasama Ibu ya? Ya, nanti kita kerjasama dengan dinas kesehatan juga. Ini menyambungnya ke dinas kesehatan, ke dinas sosial ya Bu? Iya. Betul. Jadi memang runtutannya itu seperti itu. Iya, iya. Karena kalau pendudukan kan pasti berhubungannya dengan dinas yang Dinas lain, tersebut ya Pak? Iya, iya. kesehatan, dinas sosial gitu. Karena mereka semua dinas itu pakainya data. Iya, betul. Iya. Sedangkan data adanya di Capil gitu. Nah itu. Muara datanya. adanya di Capil. Tapi sekarang masih ada tuh permasalahan terkait dengan data itu ya? Iya. Harus ada gebrakan nih yang makanya Komisi 1 ini bertekad komitmen sekali Iya, ya? betul. Gebrakan Ya sedikit-sedikit lah kita benahi lah. Ya, oke, oke. Di Komisi 1 ada berapa banyak nih Pak? 11 Bu, orang. 11 orang. Oke, ini semuanya juga ini ya bersama-sama nih Bu. Sama-sama. Kita kerjasama. Kerjasama. Saya meskipun ketua tidak merasa apa ya, kita samalah, bareng-bareng ayo gitu. Yuk perjuangkan ya Iya. untuk warga Kabupaten Cirebon. Iya, kita duduk bersama, ayo atas nama Komisi 1. Tidak ada nama ketua Komisi 1, wakil ketua atau sekretaris. tidak Walaupun ada. dari warna yang berbeda-beda, Ibu dari PD Perjuangan, Bapak dari Nasdem gitu ya. Betul. Kita duduk bersama satu untuk Kabupaten Cirebon. Oke, sudah dipilih oleh warga. Ini perlu juga ya Pak ya. Ini Iya. yang memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Ada tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab. Berat nggak sih Bu ini Pak? saya kan masih baru pertama Mbak. Iya, oke. Karena kalau Ibu Ketua kan sudah 3 kali ya Bu. Sudah pengalaman Sudah ya. pengalaman, jadi ya Insya kita juga Allah. sambil belajar lah dengan Ibu Ketua gitu. Insya Allah, insya Allah. Oke, ini Komisi 1 kan banyak permasalahan juga nih ya. Termasuk rumit nggak sih Bu? Ya, dibilang rumit, sudah tugas ya. Sudah tegas. Jadi harus gimana lagi? Bapak juga nih Pak, di Komisi 1 bagaimana nih Pak? Untuk bisa beradaptasi, kemudian juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga Kabupaten Cirebon nih. Ya untuk sementara sih saya sambil melihat dulu Mbak, sambil melihat dengan ya itu belajar dengan Ibu Ketua ini gitu. Makanya saya kemana-mana selalu ikut sambil pengen tahu juga gitu kondisinya di masyarakat nih gitu. Dengan permasalahan yang berbeda-beda dia. Betul. Oke, gimana Pak rasanya Pak? Waduh, kayak nggak tenang atau bagaimana? Ya inilah sudah menjadi Ya sudah tanggung menjadi jawab. tugasnya, sudah Tugasnya. menjadi tugasnya. Ya Wakil mau nggak mau. rakyat. Iya. Oke, Bapak di mana nih Pak? Di Dapilnya Pak? Dapil 2 Mbak. Dapil 2 kebetulan Kaliputi? di Depok, Di Depok? Ciwaringin, Palimanan, Kelangenan, sama Jamblang. Oh, Tadi kebetulan ada di Kecamatan Depok, Iya. pas dapilnya saya juga gitu. langsung nih ya. Langsung. Survei ke sana. Iya. Apa keluhan dari warga? Selain soal pelayanan admin, apa lagi nih Pak yang disampaikan kepada wakil rakyat nih di Komisi 1? Ya rata-rata paling cuma masalah itu aja ya Bu. Masalah BPJS Ya, sering. jalan, Jalan. di luar Iya. itu infrastruktur, Infrastruktur. PJU yang berhubungan dengan lingkungan lah Oh kebanyakan. ya, kebanyakan ini warga masih mengeluhkan ya terkait dengan jalan ya yang nyaman ya Bu. PJU yang masih ada yang mati-mati Bu. Masih Iya. lampu lah. Walaupun itu ada di tingkatannya Komisi 3 kali ya Komisi Bu. 3. Ya. Komisi 3. Tapi ya sudah enggak apa-apa lah. Kita kan kalau di Dewan itu tidak ada komisi sebetulnya. Semua kita tanganin dulu. Selagi itu memang kita bisa tanganin. Kemudian nanti bisa dikomunikasikan Kita komunikasikan dengan rekan-rekan yang teman lain gitu ya. lain. Komisi. Lintas Oh komisi. iya, oke. Ini kebayang ya, ini warga Kabupaten Cirebon memiliki 50 anggota dewan ya. Ini yang semuanya komitmen ya. Betul, Ini betul. semoga bisa membantu ya Iya. sedikit-sedikit ya permasalahan diselesaikan ya Pak. Iya, betul. Oke, baiklah kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang bersama dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon. Jangan kemana-mana. Baik, malam hari ini pemirsa kita masih berbincang bersama dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon yang sedang fokus ya untuk bisa membantu warga Kabupaten Cirebon terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan ya. Oke, ini adminduk sangat penting sekali sebagai warga juga kan harus punya ya data identitas ya Bu ya. Ini pengurusan KTP, KK juga masih ada permasalahan terkait dengan keterlambatan penerbitan dokumen kependudukan. Iya. Sebenarnya berapa lama sih Bu yang diamati dari Komisi 1 pembuatan KTP, KK itu Bu? Ya itu
Sebenarnya sih cepat, cuman yang mengerjakannya itu. Yang mengerjakan Sehari 2 ya. hari harusnya sudah jadi, Mbak. 1 hari 2 hari juga bisa kalau ada yang mengerjakannya banyak. Iya, iya. Hanya Itu kan kita cuma kekurangan hanya operator itu tadi itu. 3 orang, Kekurangan, iya. Kekurangan operator, operator. hanya cuma 3 orang. Jadi sehingga butuh waktunya lama, hampir 2 minggu. Ya, 2 Bu minggu? Ketua. 2 minggu. Hampir 2 minggu. 2 mingguan. Karena harus mengerjakan Satu kabupaten. soal data kan harus teliti ya Pak? Betul, Iya. teliti. Itu kan lihat dari kakaknya, nomor itunya, Nicknya. harus sama. Nah itu ya perlu ketelitian juga ya. ketelitian. Tapi ini yang tadi disampaikan ya Pak ya, buat KTP kan seumur hidup ya Pak, sekali Iya, saja ya. sekali seumur Tapi hidup. setiap harinya kok ada aja Setiap ya, Pak, harinya ya? tuh ada aja karena ya itu Mbak, ketika orang itu bercerai, Iya. membuat KTP lagi gitu kan, karena itu kan nikahnya beda lagi. Iya. Lain. Ketika Kepala dia keluarga. udah nikah sebulan kemudian nikah, jadi berubah lagi Ngurus KTP-nya, lagi ngurus gitu lagi ya. KTP-nya gitu. Karena kepala keluarga baru, istri baru. Oh, KTP harus ganti, Iya. kakak juga pasti Iya. kan ya Iya. berubah lagi. Padahal kan KTP seumur hidup ya Mbak ya. Nah ya betul itu Tapi Pak. tiap hari tuh banyak aja gitu yang berubah KTP itu, ada aja. Oke, penambahan tenaga operator berarti juga penambahan anggaran. Iya. Ini juga berarti sedang dipikirkan juga dari Komisi 1 nih ya. Iya. Karena Bu Ketua juga ada di Banggar, Iya, jadi itu itu sedang dia. dipikirkan juga oleh Bu Ketua gitu. Bagaimana caranya penambahan itu ya Bu Ketua. Ya, tentunya dengan adanya PR lah buat kita untuk operator. Ya. Paling tidak 150 orang itu kan anggarannya berapa dalam 1 tahunnya, kita harus perhitungkan. Ya. Kalau kemarin permasalahannya ada di blanko atau tinta, Nah itu. Iya. Sekarang apakah masih Sudah. jadi masalah itu? udah hilang. Sudah, tidak masalah lagi? Ya untuk tahun 2025 sudah dianggarkan untuk pembelian blankonya. Jadi aman nih Bu? Aman. Tidak ada lagi tuh permasalahan, bangkunya nggak ada, yang bikin lama gitu ya. Enggak. Jadi apa ya memang blanko itu terus tetap dianggarkan. Kan kita bertahap lah. Bertahap. Gitu. Iya, dianggaran. Dan pembuatan KTP sebenarnya bayar atau tidak sih Bu? Ini juga kan masih ada tuh ya. Ini keresahan dari warga Kabupaten Cirebon juga khusus untuk pembuatan KTP dan data-data lainnya nih Bu. Gratis. Gratis sebenarnya ya. Gratis, nggak ada yang bayar. Oke, ini kan sudah jadi program pemerintahan juga ya Bu, Iya. Pak. Cuman kadang-kadang apa ya, mungkin untuk pengurusannya itu kan butuh apa namanya bolak-balik apa segala macam ongkos gitu ya. Ya mungkin ada aja sih yang meminta gitu ya, hanya sekedar untuk bensin gitu. Menyuruh. Kalau tidak diurus sendiri. Kalau tidak diurus sendiri, kadang-kadang pengen tahu beres lah masyarakat Iya, itu. Ya ada aja yang meminta gitu. Tapi ya tahu beres. Oke, diwajarkan gitu ya Pak ya? Ya. Karena terima beres. Tapi kan dilihat dulu nilainya gitu. Kalau terlalu besar ya kebangetan juga. Gitu. Takutnya nanti kan dimanfaatkan oleh Ya, oknum betul. begitu ya. Sebenarnya gratis loh pemirsa ya, Gratis, asal kita mengurus asal mengurus sendiri. ya. Iya. Nggak usah jauh-jauh ke dinas kan sekarang, bahkan sampai ke kecamatan saja sudah bisa Sudah bisa diurus Iya. nih ya. diurus sampai kecamatan itu. Sudah dimudahkan loh sekarang ya. Betul. Iya. Jadi khusus di wilayah Kabupaten Cirebon ya, semua diterapkan di Di desa-desa di timur kecamatan. sudah ada Sudah. kecamatannya. Ya ke kecamatan. Ini jadi kan Yang bisa di ya Bu ya, barat ya ke- semuanya nih iya. dengan layanan di desa ya. Ini sarana prasarananya juga kan harus ditunjang Bu. Dari komputernya, SDM-nya. Iya, ya dengan komputer itu tadi juga sudah kita kunjungan, saya tanyakan langsung ke perwakilan desanya. Dengan komputer laptopnya gimana? Apakah bisa dicampur dengan data lain, puskesmas? Iya, Bisa iya. Bu, nggak masalah. Ya udah, manfaatkan. Jadi nggak usah Gitu. banyak-banyak komputer lagi. Nggak Cukup perlu satu beli itu. lagi. Jadi kan desa itu tidak menganggarkan lagi untuk pembelian komputer atau laptop. Cuman Sudah kadang-kadang ada nih. Cuman untuk satu alat aja. itu untuk permasalahannya di musim hujan ini yaitu masalah petir Mbak. Sering kena petir. Oh, tuh jadi kan ini apa menghambat ya? Iya, betul. Ya Jadi itu yang kita jaringan. menjadi apa namanya diskusi juga dengan dinas Iya. itu, kalau terjadi petir itu apakah bisa langsung diperbaikinya secara cepat atau ada penggantinya gitu alatnya. Itu yang sedang kita bahas juga dengan dinas. Ini berarti dari Diskominfo juga atau bagaimana? Ya, Enggak. ya nanti kita coba kerjasama dengan Diskominfo. Iya. Mm-mm.
keterkaitan dengan jaringan. Jaringan atau blank spot juga itu Bu. Iya. Iya. Apakah nanti jaringan itu lewat Diskominfo seperti itu? Karena nggak sedikit kecamatan juga yang rusak kena petir, Mbak. Kemarin yang kita datengin aja kayak di Depok juga rusak kena petir ya, Bu Ketua. Karena musim hujan juga ya Pak ya, ini Musim riskan hujan, itu ya, riskan. harus diantisipasi. Harus diantisipasi. Iya, permasalahannya itu aja sih, mesin itunya tuh. cetak Mesinnya. dengan jaringannya, karena memang pakai jaringan. Iya betul. Kan semuanya serba digitalisasi Digital, ya. iya. Ini kan mempercepat juga kan ya prosesnya, tapi masih ada kendala ya Pak. Itu jadi catatan dari Komisi 1. Iya itu, termaksudnya. Target-targetnya ini sudah di penghujung tahun nih, di Desember ya. Ini dari Komisi 1 sudah semuakah, apalagi termasuk masih baru ya Bu ya, ini untuk dari pelantikan itu ya. Ini kemarin, banyak ini sisa-sisa keberhasilan yang sudah diraih, bagaimana nih Bu? Fokus-fokusnya. Ya, saya lihat sebelum saya masuk ya berarti kan alat sudah ada di kecamatan, sudah ada alat perekaman, sudah alat blankonya, pencetakannya, berarti kan itu lagi periode kemarin, gitu. Berarti udah sukses. Tinggal komisi yang baru ini langkah ke depannya seperti apa nih dengan data seperti itu. Oke, lebih upgrade lagi ya. Iya. Terus juga pengen menuju sempurna gitu ya Bu ya. Pokoknya yang terbaik ya Iya, Pak kasih untuk terbaik warga lah. Kabupaten Cari Cirebon. terobosan lah. Terobosan itu. Iya. Sejauh ini yang dilakukan oleh Disduk Capil sudah maksimal belum sih Bu Ketua? Hampir. Hampir. Tinggal PR-nya itu aja yang operator. Operator itu ya. Oke. Ya, karena terkaitnya mungkin dengan anggaran sih. kalau Anggaran. Iya. Tapi support ya dari Komisi 1 ya. Insya Allah kita akan support Langsung full. ada Ibu juga ya di sini ya Iya. Pak. Support full pokoknya Support banget. operator. Oke, anggaran di Disduk Capil termasuknya ini kecil atau ya sebenarnya cukup bisa mengcover semuanya, Bu Ketua? Anggaran untuk dinas di Capil itu, Bu? Ya tentunya nanti kita rapat lagi seperti apa gitu. Kan kita bermainnya juga anggaran gitu. Mungkin kan nggak sedikit uangnya. Bayangkan Nanti kita dibagi-bagi untuk yang persiapkan. lain-lainnya juga ya Pak. Kebutuhannya juga kan berbeda-beda ya. Iya. Jadi kita perlu matang juga buat ya namanya karyawannya. Nah, honor harus sesuai seperti itu, tidak sembarangan mengasih gaji. Tapi kan sudah pengalaman juga nih Bu, jadi kan bisa membantu ya Pak Yuki ya. Insya Allah. Oke ya. Ada 11 di Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon ya, dengan 11 dinas juga yang bekerja sama. Iya. Iya, kurang lebih 11 dinas. Oke, semuanya ini punya tugas masing-masing atau bagaimana sih Bu? Yuk kita bareng-bareng aja dari Ibu Ketua, bagaimana nih? Teman-teman, untuk bareng-bareng aja, kita kerja bareng semuanya. Ada yang mungkin Pak Yuki urusan dengan dinas ini di Sukcapil, Ibu ke dinas sosial Semua atau yang bareng-bareng, lain. Mbak. Semua bareng-bareng. Kita Bekerja Bahkan sama kita juga ya. dengan tadi dengan BKSDM ya Bu, itu juga kita dirapatkan masalah P3K. Oh iya, Iya. oke. Bagaimana Pak update ya Pak? Ya tadi tuh masalah P3K tuh akhirnya yang sudah keterima tuh ada berapa Bu? Ya, Untuk perekrutan. perekrutan. ini yang kedua. Oke. Ya ke satu apa kedua ya? Oh, Kedua. ini kabar yang ditunggu-tunggu juga loh ya Bu. P3K. Iya P3K. Oke, ada kabar baik Nanti nih ada ya. lagi di bulan April. Tahun depan ya. Tahap 2-nya. Tahap 2. Tahun 2-nya. Wow, ini kabar baik nih ya. Ini yang sudah mengabdi lama juga ya Bu. Betul. Ini butuh juga nih, ini untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Iya. Oke, ada kabar baik dari Komisi 1. Nanti kita jelaskan lagi ya Bu ya. Boleh dong ya Pak? Siap. Kita akan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RCTV. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ini tugas sebagai wakil rakyat ini sangat luar biasa nih ya. Biasanya kita kalau Sabtu Minggu libur, kalau wakil rakyat kayaknya nggak ada liburnya ya. Pak Yuki, kapan liburnya Pak? Karena hari Minggu kemarin juga pas ada PAW kita datang untuk itu ke Kalirahayu Sidak Sidak, Iya. oke. untuk pemilihan PAW kubu di monitoring Kalirahayu.
Minggu masuk. Hari Minggu masuk. Betul. Oke, Kadang ya keliling-keliling berangkat terus nih ya. kunjungan, Minggu berangkat. Senin, Minggu Senin. Tapi Ya gimana tugasnya aja Mbak. Kadang-kadang kalau di rumah juga kan ada aja masyarakat yang datang. langsung Iya. Pak Dewan, Bu Dewan. iya. Iya, saya pikir untuk jadi dewan saya pikir nyantai. Ternyata tuh nggak nyantai juga tuh Mbak. Oke. Ini waktu ya Pak ya. Betul. Ini Ya memang full pengabdian. untuk keluarga ya. Pengabdian. Pengabdian itu dia. Ibu bagaimana merasakannya Bu? 3 periode. Iya. Bu, Aduh. Dinikmati. dinikmati. Iya, saya sambil belajar sama Bu Ketua nih. Tapi warga kan di dapil Ibu kan masih mempercayakan. Iya, alhamdulillah masyarakat masih menerima saya dan tentunya harus terus berjuang. Ini bukti ya, apa yang sudah Ibu berikan juga ya, bukti nyatanya ya. Pak Yuki juga nih Pak, ya ini Iya, di betul. dapilnya Bapak ya, Bapak pasti kan berharap banyak nih di Sangat banyak berharap. Pak Yuki nih ya. Sangat banyak berharap. Makanya untuk di 2025 nanti ya kita baru mencoba untuk lebih maksimal lagi nanti untuk masyarakat. Oke, ada target-target yang harus dicapai dia. Banyak Mbak. Banyak. Iya, pada saat kemarin kan reses pertama kita lakukan kan banyak ini juga aspirasi dari masyarakat. Kita nampung aspirasi dari masyarakat, sudah banyak juga ya itu yang harus bisa kita bawa nantinya. Gitu. Betul. Jadi jangan cuma mendengarkan saja tapi cuma cukup di saya, tapi harus bisa diselesaikan juga ke masyarakatnya. Cari solusinya gitu Cari ya Bu ya. solusinya betul. Iya, seperti itu di lapangan. Iya. Iya Bu, tapi menikmati itu semua ya Bu. Menikmati. Ya harus dinikmati sekarang. Oke. Memang kerjanya untuk ibadah, Mbak. Tugas mulia loh Tugas ini mulia, ya, sebagai harus perwakilan ibadah. dari dapilnya Bapak dan Ibu Iya, ya. betul. Oke, dengan permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon yang biasa disampaikan soal jalan, PJ, Iya. bantuan. Terus juga ini yang difokuskan sekarang ini dari pelayanan admin di Kabupaten Cirebon. Kapan beresnya? Ya masih Terus berusaha ya Bu? apa ya, proses untuk maksimal. Ya, karena warga juga menantikan ini semua. Iya. Oke, Pak Yuki juga Pak, sempat Iya. greget nggak sih Pak? Kok nggak beres-beres nih pelayanan admin duk ini? Ya sempat greget juga Mbak, cuman kan kita juga mungkin pelan-pelan lah, jadi Ya. pelan-pelan sambil dibenahi lagi gitu. Makanya tadi juga kan saya sampaikan kalau paling lama 1 tahun lah kita bisa beresin gitu. Itu paling lama ya Mbak ya. Yang kita tahu juga di Sukjapil Kabupaten Cirebon ini ada program-program ya, inovasi dari pelayanan kelingan adminduk Iya. ya. Ini juga dengan terobosannya dari kadisnya ya Bu ya, yang jemput bola, warga mau bantu, apalagi ini yang mungkin keterbatasan ini fisik ataupun yang sudah lanjut usia ya Bu. Ini mau bantu juga saat kemarin nih pemilu ini ya Bu ya, Pilkada. pilkada juga dia agar tingkat partisipasi masyarakat ini tinggi juga. Yang pemilih pemula tuh Bu ya. Iya. Oke, ini Itu sudah Ya harus punya KTP. itu dia ya. Iya. Oke ya. Ibu bagaimana Bu yang ingin disampaikan dari Komisi 1 ini dari hasil sidak sudah 3 kecamatan ya Bu ya? Iya. Ini Tiga. 3 kecamatan. Berarti selanjutnya akan bertambah lagi nih? Akan Ya, sampai terus. terus Kita berkeliling sampai terus ya. 5 tahun ke depan harus terus. Ya paling Kalau tidak, masih di Komisi iya, 1 ya Bun. Ya, 40 kecamatan itu harus kita muter Iya. sampai di mana pelayanan untuk administrasi. Oke, tadi kan 3 kecamatan ini dengan permasalahan yang sama atau berbeda-beda? Hampir sama sih, hampir sama sama. semua. Hampir sama semua Berkaitan permasalahan. dengan administrasi itu. Iya. Karena ya itu berurusan dengan data capil. Yang di Kecamatan Depok itu mungkin semua juga ingin ya Bu ya, semua kecamatan ya Bu ini bisa Semua ya. bisa. Ya insya Allah lah semua harus kita muterin seperti apa kan. Oke. Makanya lain-lain, kecamatan itu lain-lain. kita minta untuk ke kecamatan itu di desa-desa harus bisa segera di PKS kan, harus bisa di MOU kan supaya lebih cepat mempermudah juga gitu. Jadi tidak numpuk di kecamatan, bahkan di desa-desa juga sudah bisa nantinya. Oke. Perjanjian kerjasama itu mungkin Iya. ada prosedur seperti apa sih Pak? Ini yang mungkin harus di komitmen bersama dengan semua di kecamatan itu Pak. Dengan dinasnya Mbak. Dengan dinasnya. Dengan dinasnya. Ada Ada seperti apa MOU-nya dengan dinasnya. Gitu. Nanti kalau sudah di MOU kan itu bisa lebih cepat nantinya. Oke, ini juga punya peranan dari di tingkat ini ya, kepala desa atau di kecamatannya Bu? Ya, Camatnya? di Oh, desa. Di desa, di desa. Jadi kita turun langsung di desanya. Seperti itu. Kayak tadi Kecamatan Depok tuh ada
4 desa lagi yang belum kerjasama dari 12 desa. Oke. Jadi pakunya nih ya yang harus aktif nih ya. Iya, betul. Oke, Ibu melihat gimana kuku yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon nih Bu? Sebenarnya kan ini kan krusial sekali ya, harus lebih aktif lagi. Kita baru satu kubu yang kita turun kemarin. Ya terkaitan dengan desa. Yang lainnya, ini belum gayung bersambut atau bagaimana Pak, Bu? Ya banyak lah. Kendala-kendalanya. Ya kalau di desa ya tentunya dengan keterkaitan dana desa seperti itu. Ya masuk tupoksi kita Komisi 1. Oke, ini peranan di desa juga ini sangat penting ya untuk bisa mendata ya terkait dengan orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan. Oh, itu kan dari soal data ini ya Pak ya, Iya. Bu, ya. Ini masih banyak juga permasalahan ya. Iya. Yang repot lagi tuh kalau kubunya masih baru, Mbak. Ada yang kubunya masih baru 1 tahun, jadi dia belum paham, belum pengalaman juga gitu. Sehingga ketika kita nanya juga dia masih nunjuk-nunjuk orang aja gitu yang jawabnya gitu. Karena ketidakpahaman dia masih belum paham soalnya. Masih baru 1 tahun gitu. Ini kan bisa menghambat juga ya Pak. Iya. Sedikitnya masih menghambat juga gitu. Oke, ini soal bantuan juga ini harus dibantu juga di Komisi 1 nih agar bisa tepat sasaran, tidak ada lagi kebutuhan yang harusnya mendapatkan tapi ternyata Tidak. ya. Ini Banyak kesadaran yang ya. kayak gitu tuh. Padahal sekarang juga ada tuh Bu yang sampai yang ditempel kan di rumah-rumah tuh Bu. Iya, makanya itu kesadaran. Kalau dia nggak mau ya kan pastilah karena dia kan sebenarnya sudah nggak pantas lah gitu menerima bantuan. Kadang ada yang mohon maaf ini yang malah sudah mampu ya tetap mendapatkan bantuan. Ya itu yang harus terobos ke depan ini. Kesadaran. Bahkan ada anggota dewan juga masih ada yang mendapat bantuan, Mbak. Dia juga marah gitu. Iya, salah data. Data ya itu Dan dia salah karena data. Kemarin periode kemarin tuh ada 4 atau 5. Iya, ada 4 anggota dewan yang malah mendapat bantuan. Dia marah-marah. Kok saya dapat bantuan? Wah ini sangat ini apa ya harus segera dibenahi. Iya, sekali dibenahi ya. itu. Bener-bener. Oke, Jadi memang sih memang yang nggak lain pasti segam- pengen ya Bu yang memang benar membutuhkan ya Bu yang Iya. namanya dapat bantuan siapa sih yang Siapa yang nggak mau ya. gitu kan. Tapi harus ini ya dipilah-pilah juga nih ya. Betul. Memang nggak segampang itu. Oke. Agak rumit juga nih. Rumit. Oke. Jadi turun ke desa kan gitu kita memilah-milah Ya. nama-nama orang yang sudah pantas dan belum pantas karena masih banyak yang masih susah tuh masih belum dapat. Iya, gitu. iya, iya. Ya lihat di lapangan. Ini seperti memang itu. kenyataan di lapangan ya. Bu Kenyataan Yuki di- juga menemukan itu, Bu Iya. Ketua juga sama Iya, nih ya. melihat di Oke. lapangan. Ya ada komitmen bersama nih semoga nanti dari Wakil Rakyat Komisi 1 yang nanti akan duduk bersama ya dengan Betul, 4 dinas ya. 4 dinas. Ini yang bisa membantu ya agar lebih tertib lagi sehingga nanti satu data ya. Karena nanti berkaitan dengan sektor lainnya nih ya. Bantuan-bantuan ataupun Bantuan-bantuan. kegiatan yang lainnya Bu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan Ibu kepada warga Kabupaten Cirebon atau di Subcapil Kabupaten Cirebon mangga Ibu? Iya. Catatan? Saya berharap dengan dinas Disduk Capil data harus lebih akurat karena segala sesuatu apapun harus berkaitan dengan data Ya, seperti itu. itu ya. Oke. Dari Pak Yuki apa yang ingin disampaikan? Monggo Bapak. Ya, dari saya mungkin sedikit saja. Jadi kalau misalnya memang ada kesulitan dari masyarakat, silakan tinggal datang Bu ke kantor dewan kita. Mangga silakan. Nanti bisa kita komunikasikan juga dengan teman-teman. Kalaupun saya tidak bisa memecahkan masalahnya, Ya. bisa melalui lintas komisi nantinya. Mangga silakan datang ke kantor. Yang penting siap nih ya, Wakil Rakyat selalu standby ya selalu untuk standby. membantu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Rohayati dan juga Pak Yuki Eka Basian dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon sudah memberikan informasi kepada kita ya. Ini target dari Komisi 1 semoga bisa tercapai ya. Ini kita juga pasti menunggu ya hasil terbaiknya. Ya, oke. Sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu lagi nanti obrolan berikutnya dengan agenda yang berbeda, permasalahan yang berbeda juga ya. Khususnya untuk warga Kabupaten Cirebon semoga lebih sejahtera lagi. Kita harus akhiri legislatif DPRD Kabupaten Cirebon malam hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.